kita kalau ngelihat orang lain, takwilkan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dengan takwil yang paling baik. Apalagi nih zaman sekarang. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan dalam Wasaya Nafi'ah, fama ahwaj fi hadha zaman ila ta'wilat kathirat. Zaman sekarang ini kita perlu mentakwilkan, banyak takwil yang baik kepada perbuatan orang. Kenapa? Sebab yang disampaikan ke kita nggak murni benar 100%, kagak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, di mana dibacakan tadi daripada kitab An-Nasaihid Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang berkenaan tentang perkara husnudzan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala baguskan hati kita, Allah Ta'ala baguskan akal kita, Allah Ta'ala baguskan prasangka kita, dan Allah Ta'ala perbaiki keadaan umat sekalian, amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi agar senantiasa diberikan afiah, kesehatan, panjang umur, putra beliau Al-Habib Ali dan segenap para ulama, para hadirin, para hadirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Husnudzan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lebih baik daripada husnudzan. Husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada makhluk-makhluknya Allah. Suudzan, prasangka buruk, sebagaimana di dalam hadis, adalah perangai yang paling tercela. Perangai yang paling tercela adalah prasangka buruk. Prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada makhluk-makhluknya Allah. Al-Imam Abi Bakar Al-Adni, beliau mengatakan, prasangka buruk sahibu su'udzan, dia akan selalu sial, selalu rugi, selalu menyesal. Dan sahibu su'udzan, hati-hati, bisa menyebabkan meninggalnya su'il khatimah, kata Imam Abi Bakar Al-Adni. Amma sahibu husnudzan, tidak bakalan kecewa walaupun prasangkanya keliru. Tapi kita pun juga, selain kita diperintahkan husnudzan kepada setiap orang, juga kita perlu berhati-hati, kita perlu berwaspada. Bagaimana kita diperintahkan untuk berhati-hati? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Perangainya Nabi Muhammad, teladan yang paling utama. Teladannya kita bukan fulan, bukan sultan. Teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita mereka para pewaris Nabi Muhammad, para pengikut Nabi Muhammad. Wa Rasulullah, teladan utama beliau, kana yahtarisu min ashabih wa la yatrukul basyasyata fi wujuhihim. Nabi Muhammad memiliki kewaspadaan yang tinggi, bahkan dari sahabat-sahabatnya beliau sangat waspada, sangat berhati-hati. Tapi beliau bukan berarti prasangka buruk. Beda. Waspada, berhati-hati sama prasangka buruk beda. Tahu apa itu prasangka buruk? Nih maling, sampai mati maling. Penjahat, sampai mati penjahat, nggak ada taubatnya sama sekali. Udah kayak Tuhan dirinya. La yahtaris, ihtiras, berhati-hati, tapi juga tahu bagaimana bersikap kepada sesama. Wala yatrukul basyasyata, bagaimana akhlaknya, santunnya terhadap sesama manusia, prasangka baiknya beliau, tetapi juga beliau berhati-hati sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita itu tentang husnudzan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sedikit prasangka
itu adalah perbuatan dosa. Sedikit aja, apalagi kalau banyak daripada prasangka tersebut. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Apa itu prasangka buruk terhadap kaum muslimin? Biar kita faham apa prasangka buruk terhadap kaum muslimin, jadi kita nyambung. Prasangka buruk, kata Imam Al-Haddad, antadzun bihim as-su fi aqwalihim wa af'alihim allati zahiruha al-khair wa tadzun bihim khilafa ma yudhhirun min dzalika, hadza ghayatuh. Puncak daripada prasangka buruk yang haram adalah engkau berprasangka jelek terhadap ucapan orang, perbuatan orang yang tampak luarnya baik, penampil ucapan dan perbuatan yang luarnya baik, tapi kamu prasangka buruk, wah ini nggak ikhlas, wah ini pasti yang dituju fulan, ini pasti yang dimaksud fulan, ini pasti dia tujuannya ngatain, fitnah, namimah, segala macam. Lah, luarnya bagus, zahirnya bagus dari ucapan perbuatan, ya khalas, jangan ditakwilkan kepada yang buruk. Kalau udah luarnya bagus ditakwilkan kepada yang buruk, emang otaknya ngeres namanya. Perlu berobat, perlu ke psikiater, waliyadzubillahi min dzalik. Disebutkan itu suudzon seperti itu. Luarnya nampak bagus ditakwilkan kepada yang buruk. Itu suudzon haram. Atau luarnya bisa multitafsir, ya luarnya bisa tampak bisa buruk, bisa juga diartikan baik. Tapi tetap dia mau artikan buruk, mau diartikan buruk. Ya, emang udah otaknya ngeres, ngelihat yang khair murni ditakwilkan buruk, apalagi lihat yang abu-abu, lebih lagi ditakwilkan kepada yang buruk. Ini juga dosa juga, walaupun dosanya nggak seperti yang awal. Dan husnudzan kebalikan dari itu semua, bahwasanya mentakwilkan semua perbuatan baik ya diartikan baik. Tahu gak Sayyidina Isa ibn Maryam itu beliau bagaimana mengajarkan kepada kita sekalian. Itu beliau dicaci maki, dikata-katain, dimaki. Setelah selesai dimaki, Sayyidina Isa ibn Maryam bilang kepada pemakinya dia itu, jazakallah khair, terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada engkau. Itu muridnya bilang, ya Ruhallah, amatas ma'ma yaqul, kamu nggak dengar apa barusan dia ngomong, dia maki-maki engkau. Maka dijawab, ya dia maki-maki saya itu sebenarnya dia berinfak, dia infakkan apa yang ada di dalam hatinya. Kebetulan yang ada di hatinya keburukan, itu yang dia kasihin ke saya. Saya cari mau balas di hati saya, yang ada cuma kebaikan, doa, syukur, terima kasih, itu yang saya infakkan ke dia. Wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan daripada isinya, isi daripada wadah tersebut. Nih isinya air putih, yang keluar dari sini air putih, tapi kalau ini isinya kotoran, yang keluar dari dia juga kotoran. Waliyadzubillahi min dzalik. Sekali Sayyidina Isa ibn Maryam ngelihat ada orang mencuri, dia mencuri, dibilang asaragta, kamu mencuri, kamu ngambil punya orang, tahu nih punya orang. Dibilang, la, saya ma'asrik, saya tidak mencuri. Maka Sayyidina Isa bilang, amantu billah wa kadzdzabtu aini, saya beriman kepada Allah, saya tidak percaya kepada mata saya, mungkin mata saya yang keliru. Kalau dulu tuh ada satu orang baca koran, Masya Allah, di Mesir, bilang, ya Syekh, ente masih baca koran ini 20 tahun yang lalu, kamu masih baca koran? Bilang, semua berita yang ada di koran palsu, bohong, kecuali yang ada di halaman 10. Dilihat apa halaman 10, berita kematian. Yang lain semuanya rekayasa, palsu, bohong, buat kepentingan pihak tertentu. Halaman 10, nah itu yang benar, berita kematian. Terus udah gitu 20 tahun kemudian dia bilang, amma sekarang hatta yang halaman 10 juga ada rekayasanya juga, matinya sekian, dibilangnya sekian, begitu. Waliyadzubillahi min dzalik. Ada zaman sekarang udah kebanyakan zur, zaman zur, zaman yang penuh dengan tipuan. Nah karenanya saudara-saudara sekalian, beruntung orang yang dia sibukkan dirinya dengan beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, prasangka baik kepada orang, berhati-hati dari mereka. Imam Al-Haddad bilang, ngajarin kita, syuf, hadza zaman usik bitarki mujalasatin nas, saya wasiatkan kepada engkau, jangan nongkrong sama orang, jangan bergaul sama orang, jangan bermuamalah sama orang kecuali kalau udah darurat, mesti mau nggak mau karena urusan dunia atau akhirat yang penting, ya khair. Itu pun juga lakukan dengan keberhati-hatian tinggi.
Dan ketika engkau melakukan hal tersebut, kenapa? Tujuannya agar mereka selamat dari kejahatan dirimu dan engkau selamat dari kejahatan diri mereka. Bukan dia memisahkan diri dari orang lain, orang semuanya udah nggak benar. Lah, sangka buruk kepada diri kita sendiri. Kita diajarkan, kita dilarang prasangka buruk kecuali kepada nafsu kita sendiri. Nih kagak, husnudzonnya cuma kepada nafsunya dia. Semua selain dia buruk kecuali saya yang paling benar. Kebalikan aulia was salihin, kebalikan dari para masyayikh wal ulama il amilin, mereka prasangka buruknya kepada diri mereka, bukan kepada orang lain. Husnudzon mereka yang tinggi sampai mereka bilang, kalau saya ngelihat ada orang berzina depan mata saya, terus saya jalan bareng, tahu-tahu kepisah dengan sebuah pohon besar atau batu besar, maka saya akan beranggapan orang itu mungkin sudah menjadi wali yang besar di sisi Allah Ta'ala. Loh, kok bisa? Ya mungkin tatkala dia terhalang pandangan dari saya, dia betul-betul bertaubat kepada Allah, diampuni dosanya. Innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Kita nggak tahu begitu. Oh, kita nggak boleh hakimin orang. Oh, ini orang zina sampai matinya nggak bakalan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. La, ta'addab. Man bagha salamah ta'addab, kata Pak Makhramah. Yang ingin selamat ta'addab. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau saya mencela, mengejek seseorang dengan kehamilan. Oh, kamu bunting, hamil, jelek, maka niscaya saya bakalan takut, khawatir dihukum oleh Allah Ta'ala, saya bisa bunting juga orang laki. Kenapa? Sebab biasanya begitu. La tudhir syamatah li akhikal muslim fayarhamuhullah yabtalik. Jangan kamu tunjukkan cemoohan terhadap saudaramu yang muslim, akhirnya dia dikasihanin Allah, kamu yang ditimpakan musibah tersebut. Betapa banyak orang yang mencemooh seseorang dengan kemaksiatan, berlalu tahun dia yang kena kemaksiatan tersebut, atau anaknya yang kena kemaksiatan tersebut. Betapa banyak orang yang mencemooh orang lain dengan kekufuran, berlalu tahun waliyadzubillah dia atau keluarganya ada yang meninggal dalam kekufuran, waliyadzubillah min dzalik. Syuf, suudzan bikin orang meninggalnya su'il khatimah. Ahsan ta'adab, bersikap santun, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dia lihat anjing, lihat seekor anjing makan, begitu dia juga makan dari tong sampah, atau itu anjing menggonggong dia. Maka Uwais bilang kepada anjing tersebut, ente kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Kamu makan bagian yang dekat dengan kamu, saya makan bagian yang dekat dengan saya. Saya enggak bilang saya lebih mulia dari engkau atau engkau lebih mulia dari saya, enggak. Tapi kalau saya lolos lewatin sirat masuk surga, saya lebih mulia dari engkau. Kalau enggak, kamu yang lebih mulia dari saya, katanya Uwais Al-Qarni. Kita diperintahkan husnudzan kepada semua orang, boleh suudzan kepada diri kita, kepada nafsu kita, prasangka. Ya, itu kepada nafsu kita ini. Jangan-jangan nafsu kita ini ngajakin begini, ngajakin begitu. Harus kita waspada penuh terhadap nafsu kita, begitu. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, wahfadzil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafs wal hawa wad daniyah. Ya Allah, jaga hati kita dari nafas, syaitan, hawa, dan dari dunia, daripada fitnah dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala bersihkan kita. Masih kama kita hidup nih hati bersih, meninggal hati bersih, hari kiamat menghadap kepada Allah hati bersih. Tapi entar ente ditipu orang, ente dizalimin orang, ente diganggu orang. Sebisa mungkin kita selamatkan diri kita, jangan sampai kita diganggu orang. Tapi fokus, lebih utamakan jangan sampai kita ganggu orang lain. Kita maunya tidak mengganggu dan tidak diganggu. Tapi kalau emang mesti kena salah satunya, biarin saya diganggu, jangan saya ganggu orang lain. Saya ditipu, jangan saya nipu orang lain. Saya diprasangkai buruk, jangan saya prasangka buruk kepada orang lain. Saya dizalimi, jangan saya menzalimi orang lain. Bukankah Nabi Muhammad demikian? Nabi dizalimin gak? Nabi dimaki gak? Nabi dicaci gak? Nabi diganggu gak? Nabi diteror gak? Tapi adakah Nabi menteror orang lain? Adakah Nabi mencaci orang lain? Adakah Nabi mengganggu orang lain? Adakah Nabi prasangka buruk kepada orang lain? La. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada satu orang datang ke Habib Ali, Habib Ali, saya dizalimin. Habib Ali Al-Habsyi bilang, ihmadillah li'annak ente mazlum ma ente zalim. Syukur sama Allah. Kenapa syukur? Dizalimin syukur. Iya, syukur sebab kamu berperan sebagai orang yang dizalimi, bukan diberikan peran sebagai tokoh yang menzalimi. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita kezaliman. Disibukkan orang zalim sama orang zalim, dan Allah taala sibukkan kita untuk husnudzan. Allah taala sibukkan kita untuk memperbaiki nafsu kita. Allah taala sibukkan diri kita untuk bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah. Allah taala sibukkan diri kita membersihkan hawa kita, membersihkan hati kita, membersihkan tubuh kita dari hal yang dimurkai oleh Allah taala, hingga kita meninggal dunia dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha. Ya Allah bitaubah wal qabul, nas'aluk ziyadah fid din, barakah fil umur, sihah fil jasad, sa'ah fil rizq, taubah qabla al maut, syahadah inda al maut, maghfirah ba'da al maut, afwan inda al hisab, amanan min al azab, nasiban min al jannah, warzuqna an nazar ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.